mahasiswi Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi Microsoft Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah TIMD dengan dosen Bapak Hendra Nusa, MSkom dengan topik materi rumus fungsi logika. Disimak videonya ya. Terima kasih. Yang pertama adalah single if. Fungsinya untuk menguji kebenaran suatu kondisi yang logikanya hanya satu. Di sini ada contoh data Ani, Ali, Ina, dan Ira, nilai 1 dan nilai 2. Untuk mengisi hasil, di sini ketentuannya sudah ditulis adalah keterangan ditulis lulus jika nilai rata-rata besar 60, sebaliknya tidak lulus. Artinya, sebelum mencari nilai hasil, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu menggunakan rumus formula, yaitu sama dengan average buka kurung nilai 1 dan nilai 2 Ani kita blok, tutup kurung, enter. Maka untuk itu hasilnya 72,5. Nah, untuk memudahkan kita mencari nilai rata-rata dari data selanjutnya dengan meletakkan kursor di D7 sampai berubah tanda tambah, blok, dan lepaskan mouse-nya, maka hasilnya secara otomatis akan mengikuti rumus yang pertama kali kita ketik. Untuk mencari nilai hasil, rumusnya sama dengan if, buka kurung, rata-rata besar 60, maka kutip lulus. Tanda kutip, maka titik koma, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, tutup kurung, sama dengan enter. Lalu kita blok agar mendapatkan hasil secara otomatis. Di sini ada lulus, lulus, tidak lulus, dan lulus. Selanjutnya adalah multi-if. Fungsinya untuk menguji suatu kebenaran di mana kondisi yang logikanya lebih dari 2. Di sini ada contoh data Ani, Ali, Ina, Arin, dan Ira. Di sini ada nilai 1 dan nilai 2, juga rata-rata. Di sini kita harus mengisi nilai huruf dan hasil. Untuk mengisi nilai huruf dan hasil, di sini ada ketentuannya. Untuk nilai huruf, jika nilai kurang dari 60, maka D. Jika nilai kurang dari 80, maka C. Jika nilai kurang dari 90, nilai B. Dan jika nilai 90 sampai 100 sama dengan A. Untuk nilai hasil, di sini A sama dengan lulus, D sama dengan remedial, C dan D tidak lulus. Nah, untuk pengisi nilai huruf, rumusnya sama dengan if, buka kurung, nilai rata-rata kurang 60, maka tanda kutip D, maka if, buka kurung, ketik E9, kurang dari 80, maka C
tanda kutip, titik koma, tanda kutip, if, buka kurung, 9 kurang 90, K, tanda kutip, B, titik koma, tanda kutip, A. Tutup kurungnya 3 sesuai dengan yang kita klik. Dan selanjutnya kita blok saja ke bawah untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Nah, untuk mendapatkan nilai hasil sama dengan if, buka kurung, nilai huruf kita klik sama dengan tanda kutip, A, kutip, titik koma, tanda kutip, lulus, maka if, buka kurung, F9 sama dengan tanda kutip, B, maka tanda kutip remedial, tanda kutip, maka tanda kutip tidak lulus. Cukup dengan kita tulis keterangannya saja. Jadi, jika ketentuan di sini yang diminta ada 3, kita hanya menuliskan rumus if 2 saja. Selebihnya, kita tinggal menulis keterangan saja. Dan jika yang diminta adalah ketentuannya 4, kita cukup menulis rumus if-nya 3 saja. Enter. Maka hasilnya remedial untuk nilai Ani. Selanjutnya kita blok, dan hasilnya secara otomatis akan muncul. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah OR. Fungsinya menghasilkan benar jika benar argumen bernilai benar dan salah jika semua argumen salah. Nah, untuk itu di sini ada ketentuannya, mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai antara nilai 1 dan nilai 2 di atas 60. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Nah, kita tulis dengan rumus sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung, nilai 1 di atas 7, di atas 60, maka nilai 2 kita klik, D6, di atas 60, tutup kurung, maka tanda kutip lulus,
maka tanda kutip gagal, kutip tutup kurung enter. Ini maka sama dengan if kurung or nilai 1 di atas 60, maka D6 di atas 60 tutup kurung, maka tanda kutip lulus, tanda kutip maka tanda kutip gagal, tutup kurung enter. Nah, hasilnya lulus. Kita blok untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Selanjutnya yang keempat adalah N. Fungsinya dapat menguji pluralitas kondisi yang ditentukan. Di sini ada data Cici, Ayu, dan 10 data di sini, dan nilai teori, nilai praktek. Dan di sini diminta untuk mengisi keterangan dengan ketentuan mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan nilai ujian praktek masing-masing harus di atas 7. Jika tidak, maka dinyatakan gagal. Kita ketik rumusnya sama. Selanjutnya di sini ada contoh data dari Rumah Sakit RS Cepat Sembuh. Di sini ada 10 data, nama pasien, kode penyakit, kode kamar, dan di sini kita diminta untuk mengisi nama penyakit, kelas, sewa kamar, sewa biaya, diskon, dan biaya dibayar. Nah, untuk mengisi nama penyakit, di sini ada ketentuannya. Jika kode penyakit ML, maka nama penyakit malaria. Jika kode penyakit ST, maka nama penyakit stroke. Jika kode penyakit TF, maka nama penyakit tifus. Jika kode penyakit UB, maka nama penyakitnya usus buntu. Nah, kita masukkan rumus if sama dengan if buka kurung, kita klik yang ada di kode penyakit sel C8 sama dengan tanda kutip ML tanda kutip maka atau titik koma tanda kutip malaria tanda kutip maka if buka kurung kode penyakit, kita klik kembali sama dengan tanda kutip ST tanda kutip maka tanda kutip stroke tanda kutip maka if buka kurung TF buka kurung
kita ketik kembali C8 sama dengan tanda kutip TF tanda kutip maka tanda kutip tipus tanda kutip. Maka untuk yang terakhir kita cukup menulis keterangannya saja, yaitu usus buntu. Tanda kutip tutup kurung 3 karena kita menggunakan if 3. Jika ketentuannya ada 4, maka kita menuliskan rumusnya 3 saja if-nya. Kita tarik. Nah, hasilnya akan muncul secara otomatis. Di sini selanjutnya kita mencari nilai dari kelas sama dengan, dan sebelumnya di sini ada ketentuannya kelas kamar, yaitu jika kode kamar S maka kelasnya standar, jika kode kamar E maka kelasnya ekonomi, jika kode kamar V maka kelas VIP. Sama dengan if buka kurung, kita klik kode kamar yang ada di sel D8. Maka sama dengan tanda kutip V tanda kutip maka tanda kutip VIP tanda kutip maka if buka kurung kode kamar, kita klik kembali sama dengan tanda kutip S tanda kutip maka tanda kutip standar tanda kutip maka tanda kutip ekonomi tanda kutip tutup kurung 2 enter. Maka hasilnya adalah VIP. Nah, selanjutnya kita blok ke bawah untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Untuk mencari sewa kamar, di sini ada ketentuannya sewa kamar 30.000 untuk standar. Jika ekonomi, sewa kamarnya 40.000. Jika VIP, sewa kamarnya 50.000. Maka rumus yang dipakai adalah sama dengan if buka kurung VIP, kita klik di kolom kelas sama dengan tanda kutip VIP tanda kutip maka tanda kutip 50.000 tanda kutip maka if buka kurung F8 kita ketik saja jika tidak bisa diklik F8 maka sama dengan tanda kutip standar sama dengan standar tanda kutip maka tanda kutip di sini standar adalah ketentuannya 30.000.
tanda kutip, maka tanda kutip ekonomi adalah 40.000. 40.000. Tanda kutip, tutup, 2, itu yang dipakai yang hasilnya adalah secara otomatis sudah dapat. Nah, untuk mencari biaya sewa, kita cukup mengetik sama dengan sewa kamar per hari dikali lama rawat, enter. Nah, hasilnya 200.000 dan kita kembali blok untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Nah, untuk mengisi diskon di sini, yaitu memiliki ketentuan, yaitu jika lama rawat lebih dari 3 hari, maka diskon 10%. Jika kurang dari 3 hari, maka diskonnya 0%. Di sini sama dengan if buka kurung jika lama rawat lebih dari 3 hari, kita klik lama rawat sama dengan lebih dari 3 hari, 3, maka 10%. 10. Maka if sama dengan if buka kurung, kita klik lama rawat lebih dari 3 hari, maka di sini dia mendapatkan diskon 10%, maka tanda kutip, tanda titik koma, kutip 0, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya adalah 10%. Sini kita klik kembali untuk mendapatkan hasil secara otomatis dengan memblok. Selanjutnya, kita akan mencari biaya dibayar. Di sini ketentuannya biaya dibayar adalah biaya sewa dikurang diskon. Rumusnya adalah sama dengan biaya sewa dikurang diskon. Enter. Maka akan dapat hasilnya dan kita blok untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Lanjut, untuk mencari jumlah seluruhnya, kita dapat mengetik sama dengan sum buka kurung, kita blok dari biaya dibayar, yaitu di sel K8 sampai dengan sel K17. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah jumlah seluruhnya. Untuk mencari banyak data atau banyak transaksi, kita cukup mengetik rumusnya sama dengan count buka kurung, kita klik kembali data dari K8 sampai dengan K17. Enter. Maka hasilnya adalah 10. Nah, untuk mencari rata-rata sama dengan average buka kurung, kita klik kembali dari K8 sampai dengan K17, enter. Maka hasilnya adalah
115.990.000. Nah, untuk mencari nilai tertinggi sama dengan max buka kurung ya dibayar kita blok enter. Nah, untuk biaya terendah sama dengan min buka kurung tutup kurung enter. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi dari penjelasan mengenai materi kita tentang rumus fungsi logika. Terima kasih.